Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datul Fitria dari kelas 10 Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hardware, jenis-jenis hardware, dan contoh hardware. Pengertian hardware, fungsi, jenis, dan contoh hardware pada komputer. Meski sudah sering didengar, pengertian hardware mungkin masih kerap disamakan dengan software atau perangkat lainnya. Dilihat dari namanya, pengertian hardware tentu saja berbeda dengan software. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya, hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasikan baik. Fungsi hardware atau perangkat keras secara umum. Setelah tahu pengertian hardware, kamu harus tahu juga apa fungsi hardware atau perangkat keras secara umum dalam sebuah sistem operasi komputer. Adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, proses mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsi. Jenis hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware. Berikut ini ulasan jenis hardware menurut fungsi atau kegunaannya. Input device atau perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. 2. Proses device atau hardware atau perangkat proses. Sesuai namanya, perangkat keras jenis proses drive berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 3. Output atau perangkat output atau keluaran. Yang ketiga, ada jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Informasi dari hasil input data untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses, contohnya speaker, monitor, dan printer. 4. Strike device atau perangkat untuk menyimpan merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan berguna untuk menyimpan data-data komputer, contohnya hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Beberapa contoh hardware dan fungsinya. Casing untuk melindungi bagian dalam komputer atau motherboard. Motherboard sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Power supply sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Proses sebagai pemroses data atau otak dari komputer. RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Data akan hilang jika komputer dimatikan. RAM atau memori pada komputer untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. ROM ini berhubungan dengan BIOS komputer. Hard disk drive sebagai perangkat penyimpanan data pada komputer. DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC atau laptop. Mouse sebagai penunjuk atau kursor arah. Webcam untuk mengambil dan merekam gambar maupun video. Mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Scanner untuk memindah
Berkas, touchpad sama seperti mouse tetapi adanya di laptop saja. Trackball sama seperti mouse namun lebih mudah dalam menggunakannya. Monitor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. Speaker sebagai perangkat pengeras suara. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian hardware, fungsi hardware, jenis-jenis hardware, dan contoh hardware. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.